Bab ke-38. Billy, bisa tolong bantu aku? Seru Jindan. Terdengar sedikit panik. Billy mengernyitkan kening saat mendengar suara itu, lalu dengan langkah cepat ia keluar dari kamar. Tuan Jindan, ada yang bisa aku bantu? Tanya Billy dengan penuh perhatian. TV yang baru saja aku beli bermasalah. Saat aku mencoba menyalakannya, warna gambarnya tidak begitu jelas. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Bisakah kau membantuku untuk memeriksanya? Jelas Jindan dengan nada cemas, terlihat kebingungan dan sedikit frustasi. Billy dengan cepat menerka mengapa Jindan terlihat begitu khawatir. Kemungkinan besar keluarga Tuan Jiko ingin berbangga diri, karena memiliki TV baru dan ingin memamerkannya kepada orang-orang. Tetapi karena masalah teknis itu, mereka khawatir akan mendapatkan kesan buruk bahwa mereka telah membeli barang rusak atau tidak berkualitas. Hal itu bisa merusak harga diri mereka di hadapan tetangga dan kenalan mereka. Baiklah. Aku akan memeriksanya. Ucap Billy dengan tenang, mencoba meredakan kekhawatiran Jindan. Jindan mengangguk pelan. Maaf kalau merepotkanmu lagi. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tidak masalah, Tuan Jindan. Kita akan coba cari tahu masalahnya bersama-sama. Jawab Billy sambil tersenyum untuk menenangkan Jindan. Mereka berdua melangkah menuju rumah keluarga Tuan Jiko yang berada di sebelah, dengan bangunan yang cukup besar untuk ukuran lingkungan tersebut. Rumah itu memiliki 2 kamar di setiap sisinya, menciptakan gambaran yang cukup mewah bagi orang-orang yang melihatnya. Namun, begitu mereka memasuki rumah tersebut, suasana di dalam terasa tegang dan penuh kecemasan. Nyonya Kiara, yang mendengar pembicaraan mereka, merasa terdorong untuk menyelidiki. Apakah Billy benar-benar memiliki keahlian untuk memperbaiki masalah TV tersebut? Atau apakah yang didengar sebelumnya hanya omong kosong belaka? Mau kemana kau? Tanya Tuan Layem dengan ekspresi terkejut. Nyonya Kiara mengerlingkan matanya sembari menghela nafas berat. Tentu saja aku ingin melihat keahlian Billy. Aku ingin memastikan, apakah yang mereka katakan itu benar atau tidak. Tuan Layem terkejut, tapi akhirnya tersenyum. Dia juga merasa sedikit penasaran tentang apa yang akan terjadi, dan sedikit senang karena memiliki kesempatan untuk menonton TV di sana. Ketika mereka tiba di rumah keluarga Tuan Jiko, mereka disambut oleh kerumunan orang yang berdiri di ruang tamu. Suasana di dalam ruangan terasa tegang, dengan beberapa orang berusaha mencari tahu apa yang salah dengan TV 24 inci yang diletakkan di tengah ruangan, menjadi pusat perhatian. Nyonya Janet berdiri di samping TV dengan ekspresi kesal, mencoba menutupi kekecewaannya dengan sikap tegar. Ada juga seorang pemuda di depan TV. Tampaknya sedang memeriksa sesuatu dengan penuh konsentrasi. Ekspresinya terlihat serius, menunjukkan bahwa dia berusaha keras untuk menyelesaikan masalah itu. Saat Billy masuk, dia langsung melirik TV dan memperhatikan dengan seksama. Warna layar yang tidak jelas menarik perhatiannya, dan dia mulai menduga bahwa masalah tersebut mungkin disebabkan oleh magnetisasi. Tetapi dia tidak ingin berspekulasi terlalu jauh sebelum memeriksa dengan teliti. Billy, ini TV-nya. Tolong periksa masalahnya. Pinta Jindan dengan nada cemas. Mendengar permintaan tersebut, pemuda yang sedang berada di dekat TV menatap Billy dengan ekspresi tidak senang. Tatapannya yang tajam mencerminkan ketidaksetujuan yang jelas, mengisyaratkan bahwa akan ada persaingan di antara mereka. Tuan Layem dan Nyonya Kiara, yang baru saja tiba, terkejut melihat kerumunan orang yang sudah ramai. Mereka tidak mengharapkan situasi itu, tetapi mereka tertarik untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini hanya masalah kecil, ucap Billy sambil tersenyum. Billy memperhatikan ekspresi pemuda itu yang terlihat tidak senang, tetapi dia memilih untuk mengabaikannya. Dia ingin fokus pada tugasnya untuk memperbaiki masalah TV tersebut. Jindan mengernyitkan keningnya, tampak tidak percaya. Kau bisa melihat masalahnya hanya dengan sekali pandang? Tentu saja. Jawabnya dengan percaya diri. Mendengar apa yang dikatakan Billy, pemuda itu tampak kesal dan berkata, "Siapa kau? Jangan asal bicara. Apakah kau mengerti dengan barang-barang elektronik? Siapa orang ini?" Billy balik bertanya sambil tersenyum. "Dia tukang servis yang dibawa oleh ayah mertuaku," jawab Jindan dengan ekspresi kecewa. "Maafkan aku, Tuan Jindan, tetapi ini agak aneh. Kalau begitu,
Mengapa kau memanggilku jika kau sudah memiliki seseorang untuk memperbaiki TV-mu? Tanya Billy dengan senyum ramah. Dia sudah mencoba memperbaikinya, tapi gagal. Jawab Jindan dengan santai. Pemuda itu terlihat malu dan kaget mendengar hal tersebut. Baiklah, aku periksa dulu ya. Ucap Billy dengan santai, mencoba menenangkan semua orang di sekitarnya yang tampaknya khawatir dengan masalah tersebut. Ayo, silakan. Aku tidak percaya kau bisa memperbaikinya. Ucap pemuda itu dengan nada kesal. Nyonya Janet pun tampak tidak senang dengan kehadiran Billy di sana. Denny saja tidak bisa memperbaiki. Apalagi kau. Apakah kau yakin bisa memperbaikinya? Jelas, Nyonya Janet sama sekali tidak mempercayai Billy. Mungkin ada alasan lain di balik ketidakpercayaannya. Yaitu, Billy adalah menantu dari keluarga Tuan Laim. Dan Nyonya Janet tidak ingin menantu Tuan Laim menjadi pusat perhatian dalam situasi itu. Namun, dia ingin memastikan bahwa masalah TV itu diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan masalah lebih lanjut. Pada saat yang sama, keraguan terhadap kemampuan Billy mulai muncul di antara orang-orang yang hadir. Mereka berbisik-bisik satu sama lain, mencoba mencari tahu latar belakang dan kredibilitas Billy. Apakah orang ini asli dari desa kita? Tanya salah seorang dengan nada meragukan. Dia suami dari putri keduanya Tuan Laim, kan? Timpal yang lainnya, mencoba mengkonfirmasi identitas Billy. Oh, dia yang sering dibilang orang-orang tidak berguna itu ya? Ya, benar. Nyonya Kiara sering mengeluh tentangnya. Aku pikir dia hanya membual saja. Memperbaiki TV itu tidak mudah. Meskipun aku sendiri belum pernah melihat TV berwarna. Benar juga. Denny saja tidak bisa memperbaikinya. Bagaimana mungkin dia bisa? Meskipun dihadapkan pada keraguan tersebut, Billy tetap tenang dan tidak terpengaruh. Dia tahu bahwa kemampuannya tidak bisa diukur hanya dari desas-desus dan prasangka orang-orang di sekitarnya. Jindan, yang memperhatikan kejadian tersebut, melihat ekspresi tidak senang pada wajah Denny, membuatnya sedikit kesal karena Denny tampak menantang Billy. Jangan meremehkan kemampuannya. Dia bisa memperbaiki AC di tokoku dalam waktu 10 menit. Apa yang tidak bisa kau lakukan? Bukan berarti orang lain tidak bisa melakukannya. Ucap Jindan dengan nada acuh tak acuh. Baiklah, jika dia benar-benar bisa memperbaiki TV dalam 10 menit, aku akan meminta maaf dan mengakui keahliannya. Tapi jika tidak, dia harus mengakui kesalahannya di depan orang-orang. Tantang Denny, mencoba menguji kemampuan yang dimiliki Billy. Billy, yang tadinya tidak terlalu peduli, akhirnya mengangguk setuju. Pengalamanmu belum seberapa dibandingkan denganku. Gumamnya dalam hati. Nyonya Kiara senang mendengar keputusan itu, karena memberinya kesempatan untuk melihat kemampuan yang dimiliki Billy sebenarnya. Namun, Hana tampak cemas. Dia mengepalkan tangannya dengan tegang, merasa gelisah atas hasil dari pemeriksaan yang akan dilakukan. Setelah memeriksa untuk waktu yang cukup lama, mereka tidak dapat menemukan masalah apapun pada TV tersebut. Bisakah Billy benar-benar memperbaikinya dalam waktu 10 menit seperti yang dijanjikan? Billy tetap percaya diri, dan dia melihat hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Denny sebelumnya. Billy mencabut kabel sambungan TV, lalu berjalan ke meja di sebelah TV berwarna dan mengambil magnet besar yang tersimpan di bawah meja. Magnet tersebut berasal dari mesin besar yang pernah digunakan di sebuah pabrik yang dulunya beroperasi di sekitar desa itu. Setelah pabrik ditutup, banyak benda-benda seperti itu tersebar di seluruh desa. Dan setiap rumah memiliki satu. Namun, tak seorang pun tahu persis untuk apa magnet-magnet itu digunakan. TV berwarna milik keluarga Tuan Jiko pasti mengalami demagnetisasi karena magnet tersebut. Denny menatap Billy dengan penuh perhatian, ingin mengetahui apa yang akan dilakukan Billy selanjutnya. Namun, setelah Billy mengambil magnetnya, dia tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri di sana dengan tenang. Pada awalnya, semua orang sangat antusias menunggu dan melihat kemampuan Billy. Tetapi setelah menunggu beberapa saat, mereka mulai merasa bingung karena Billy tidak menunjukkan tanda-tanda melakukan apapun, hanya berdiri diam di tempat. Hei, apa yang sedang kau lakukan? Tanya Denny dengan nada kesal. Billy hanya tersenyum, tanpa memberikan jawaban yang jelas. Semua orang mulai berdiskusi,
berpikir bahwa Billy mungkin tidak memiliki kemampuan sama sekali dan hanya membual saja. Jindan pun merasa bingung melihat perilaku Billy. Billy, kau bilang bisa memperbaikinya, tapi mengapa kau diam saja? Aku sudah memperbaikinya, Tuan Jindan. Jawab Billy sambil tersenyum dengan tenang. Apa benar TV-nya sudah diperbaiki? Gumam Jindan dalam hati. Wajahnya tampak pucat. Bab ke-39. Tidak melakukan apapun, tapi mengaku sudah memperbaikinya. Ujar salah seorang dari mereka dengan nada heran. Sangat mustahil. Sahut yang lain dengan nada meragukan. Jika hanya seperti itu, aku juga bisa melakukannya. Celetuk seseorang di tengah kerumunan, yang kemudian disambut dengan gelombang tawa dari orang-orang di sekelilingnya. Mereka tidak percaya dengan apa yang dilakukan Billy. Nyonya Kier menunjukkan ekspresi jijik, merasa kesal dengan situasi tersebut. Orang ini benar-benar tidak berguna, hanya membuat malu saja. Gumamnya dalam hati. Kau pikir orang-orang di sini buta? Nyonya Janet berkomentar dengan nada sinis sambil tertawa. Sudah diperbaiki. Apakah kau pikir kau memiliki kemampuan khusus dan bisa memperbaikinya dari jarak jauh? Hah? Billy, apakah kau serius? Tanya Jindan dengan ekspresi ragu. Tuan Jindan, jangan khawatir. Kau akan melihat sendiri saat aku menyalakan TV-nya. Jawab Billy dengan tenang. Dengan cepat, Billy menyolokkan kabel dan menyalakan TV kembali. Layar yang tadinya menampilkan serial TV klasik suami-suami takut istri kini muncul kembali dengan kondisi yang lebih jelas, menghilangkan keraguan yang sebelumnya menghantui semua orang. Melihat hasilnya, Jindan memberikan acungan jempol. Luar biasa. Billy, kau benar-benar seorang ahli. Pujinya dengan tulus. Itu bukan apa-apa, asalkan kau memahaminya. Semuanya akan mudah diatasi. Ucap Billy dengan rendah hati, menunjukkan sikap yang tidak sombong meskipun telah berhasil memperbaiki masalah. TV-nya benar-benar sudah diperbaiki. Gumam Nyonya Janet, tampak terkejut dan bingung. Dan Hana sangat senang melihat keberhasilan suaminya. Dengan tindakan itu, Billy telah membuktikan kemampuannya di depan umum. Sekarang, jika Nyonya Kier meminta Hana untuk menceraikan suaminya, dia bisa dengan mudah membantahnya. TV-nya sudah diperbaiki, Tuan Jindan. Jadi aku akan pulang sekarang. Ucap Billy, dengan ramah menolak bayaran untuk layanan sepele itu. Setelah menyelesaikannya, dia berbalik dan berniat untuk pergi. Namun, Jindan segera menahan Billy. Billy, jangan buru-buru pergi, masih ada hal yang perlu diselesaikan di sini. Billy menggelengkan kepalanya, lalu melirik Denny yang tampak pucat. Tuan Jindan, biarkan saja, jangan terlalu dipedulikan. Kenapa tidak? Pemuda ini keahlian biasa aja, tapi mulutnya tidak memiliki sopan santun. Jadi kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ucap Jindan sambil menatap Denny dengan tajam. Kau jangan melupakan janjimu. Jika memang kau tidak memiliki malu, kau bisa pergi sekarang juga. Komentar tajam dari Jindan benar-benar membuat Denny malu di hadapan orang-orang. Dia tidak tahu apakah harus tetap tinggal atau pergi. Namun, akhirnya Denny meminta maaf dengan enggan, lalu meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang berat. Merenungi tindakannya dan menyesali kesalahannya. Jindan memandang Denny yang berjalan pergi, kemudian melirik ke arah Billy sambil tersenyum. Billy, jelaskan bagaimana kau bisa memperbaiki TV-ku dengan cepat. Tanyanya dengan rasa ingin tahu yang besar. Tidak ada yang istimewa, Tuan Jindan. Seperti yang aku perkirakan sebelumnya, masalah TV-mu terjadi karena demagnetisasi akibat keberadaan magnet yang terlalu dekat. Cukup melepaskan magnetnya saja. Ucap Billy, mencoba menjelaskan secara sederhana untuk dipahami oleh semua orang yang hadir. Sesederhana itu. Hanya dengan melepaskan magnet? Tanya seseorang dari kerumunan. Terdengar ragu. Jindan langsung mengekspresikan ketidakpuasannya. Apa maksudmu? Jika kau tidak mengerti, lebih baik kau diam saja. Bahkan, semua orang di sini meremehkan Billy tadi. Jika kau tidak memahami teknisnya, bagaimana bisa kau yakin bahwa hanya dengan mengambil magnet itu, TV bisa diperbaiki? Cetus Billy dengan tajam, membuat orang yang sebelumnya bicara menjadi diam 1000 bahasa dan menundukkan kepala. Benar, kau tidak akan bisa memperbaikinya. Tambah Jindan.
semakin memojokkan orang itu. Tuan Jindan, jadi begitulah. Sekarang aku akan pamit pulang. Ucap Billy sambil tersenyum ramah. Baiklah, sekali lagi terima kasih. Aku akan mengundangmu untuk makan malam lain kali. Ucap Jindan sambil membalas senyum. Sama-sama, itu bukan masalah besar. Jawab Billy dengan rendah hati. Setelah berpamitan dengan ramah, Billy menggenggam tangan Hana dan meninggalkan tempat itu. Semua orang memandang Billy dengan kagum, tanpa ekspresi jijik seperti sebelumnya. Mereka tidak menyangka bahwa menantu Tuan Layem yang selama ini diremehkan memiliki kemampuan yang luar biasa. Di era ini, kemahiran dalam teknologi menjadi hal yang sangat dihargai dan dihormati. Semakin berkembangnya dunia digital, orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi seringkali menjadi pusat perhatian dan mendapat pengakuan yang layak atas keahlian mereka. Billy, kau benar-benar luar biasa. Seru Hana saat mereka tiba di rumah. Matanya berbinar-binar seperti seorang penggemar yang takjub pada idolanya. Itu bukan apa-apa. Tidak perlu dibesar-besarkan. Ucap Billy dengan rendah hati. Hana, dengan semangatnya yang khas, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Kenapa tidak? Kau benar-benar hebat. Mereka yang meremehkanmu tidak bisa berkata-kata tadi. Billy mengelus rambut istrinya dengan lembut. Kau benar, sayang. Tapi yang terpenting, semuanya sudah baik-baik saja sekarang. Tuan Jindan dan Nyonya Kiara, yang menyaksikan langsung kehebatan menantunya, awalnya sedikit skeptis terhadap kemampuan Billy. Namun, fakta yang mereka saksikan membuat mereka tidak bisa berkata-kata sekarang. Istriku, tampaknya kemampuan menantu kita benar-benar luar biasa. Bisik Tuan Layem pada istrinya dengan nada terkesan. Kita pulang ke rumah sekarang. Ucap Nyonya Kiara dengan ekspresi kesal, tidak memilih melanjutkan menonton TV bersama yang lain. Tuan Layem tidak bisa menolak. Mengikuti Nyonya Kiara pulang ke rumah. Dia sudah lama mengenal istrinya, yang temperamennya sering berubah-ubah, dan sadar bahwa tidak bijaksana untuk membuatnya semakin kesal. Sementara itu, Manda, yang menyaksikan kejadian barusan pun terkejut dengan kemampuan adik iparnya. Dia kembali teringat dengan ucapan Billy sebelumnya, membuatnya semakin ragu. Dengan pikiran yang tak tertahankan lagi, Manda akhirnya memutuskan untuk memberitahu ibunya bahwa dia akan pergi ke kota. Bu, aku harus pergi ke kota sebentar. Ucap Manda dengan suara yang cemas. Nyonya Kiara mengernyitkan keningnya. Apakah ada sesuatu yang mendesak? Tidak, hanya saja aku ingin menelpon seseorang. Jawab Manda dengan santai. Nyonya Kiara segera menatap tajam suaminya. Layem, kenapa kau diam saja? Segera carikan bentor untuk Hana. Tuan Layem, tanpa berkata-kata, segera menuruti permintaan istrinya dan bergegas pergi untuk mencari bentor. Melihat wajah cemas Hana, Nyonya Kiara bertanya dengan khawatir. Putriku, apa yang sebenarnya terjadi? Bu, jangan khawatir. Ini hanya masalah pekerjaan. Jawab Manda, mencoba menenangkan ibunya. Apakah kau yakin? Nyonya Kiara masih merasa cemas. Tentu saja, Bu. Jangan khawatir. Aku akan segera kembali setelah selesai. Ucap Manda dengan penuh keyakinan. Apa perlu ayahmu menemanimu ke kota? Tanya Nyonya Kiara sekali lagi. Baiklah, aku rasa itu ide yang bagus. Ucap Manda, menerima tawaran itu dengan baik. Nyonya Kiara merasa lega karena suaminya akan menemani Manda ke kota. Tetap hati-hati, ya. Ucap Nyonya Kiara dengan nada prihatin. Setelah semua persiapan selesai, Tuan Layem kembali bersama sebuah bentor. Manda, bentor sudah siap. Ayo kita pergi. Seru Tuan Layem. Mendengar kebisingan di luar, Billy dan Hana keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ayah, untuk apa kau memanggil bentor? Tanya Hana. Bingung melihat situasi. Tuan Layem menyadari kebingungan putrinya dan menjelaskan dengan cepat. Ini untuk kakakmu. Dia akan pergi ke kota. Hana mengernyitkan keningnya. Untuk apa kau pergi ke kota, Kak? Manda melirik pada Billy sebelum menjawab. Ada sesuatu yang perlu aku urus. Ini masalah pekerjaan. Apa kau akan kembali? Tanya Hana dengan nada khawatir. Manda tersenyum. Tentu saja. Aku akan kembali segera. Aku hanya ingin pergi ke wartel saja. Mendengar hal itu,
Nyonya Kiara dan Hana merasa lega. Oke, jangan lama-lama, pergilah sekarang dan kembali secepat mungkin. Desak Nyonya Kiara. Layem, kau ikut menemani Manda. Oke. Ayo pergi, Manda. Ucap Tuan Layem, menyetujui permintaan istrinya. Melihat Manda pergi dari sana, Nyonya Kiara tidak bisa menahan perasaan khawatir yang muncul di dalam benaknya. Bab ke-40. Sepanjang sore itu, Nyonya Kiara merasa gelisah. Meskipun sibuk merajut sweater, pikirannya terus teralih pada suami dan anaknya yang belum pulang. Ketika matahari mulai merunduk di ufuk barat, kegelisahannya semakin bertambah. Sementara itu, Hana dan Billy tampak sibuk di dapur, menyiapkan makan malam untuk keluarga mereka. Billy membersihkan bahan-bahan makanan, sedangkan Hana dengan cermat mengolah hidangan. Mereka bekerja bersama, membuat makanan dengan aroma harum yang menggoda di seluruh rumah. Namun, Nyonya Kiara tidak memiliki niat untuk ikut campur dalam kegiatan dapur. Dia merasa lebih nyaman duduk sendirian di dekat pintu, sambil tetap merajut sweater dengan penuh konsentrasi. Pikirannya terus teralih pada suami dan anaknya yang masih belum juga pulang. Ketika makanan hampir selesai, suara bentor terdengar dari kejauhan. Nyonya Kiara segera bangkit dari tempat duduknya, mendongakkan kepalanya untuk melihat siapa yang datang. Dia melihat suami dan putrinya telah kembali. Senyum lega terukir di wajahnya saat melihat keduanya memasuki rumah dengan selamat. Bu, kakak sudah kembali, jadi kau tidak perlu khawatir lagi sekarang. Ujar Hana sambil meraih tangan ibunya dengan penuh kasih sayang. Nyonya Kiara kembali tenang, lalu dia menoleh kepada Hana. Apakah kau sudah membersihkan piring-piring? Jangan sampai kita makan pakai piring kotor. Hana dengan cepat menunjuk ke dapur sambil tersenyum. Jangan khawatir. Billy sedang membersihkannya. Nyonya Kiara melirik ke arah dapur dengan ekspresi heran, dan kebetulan melihat Billy sedang sibuk memasak. Bu, aku sudah kembali. Seru Manda sambil membawa banyak barang di tangannya. Langkahnya ringan menuju pintu sambil tersenyum. Melihat senyum di wajah putri sulungnya, Nyonya Kiara dengan cepat bertanya. Apakah urusanmu sudah selesai, Nak? Iya, semuanya sudah selesai. Jawab Manda sambil mengangguk. Tuan Layem, yang mengikuti di belakangnya, juga menambahkan dengan senyuman. Manda tidak hanya menyelesaikan urusannya, tapi juga membeli banyak barang di kota. Nyonya Kiara baru menyadari bahwa Tuan Layem juga membawa banyak barang. Hana, yang juga tertarik, segera mengambil beberapa barang dari tangan Manda. Kakak, apa yang kau beli? Aku penasaran. Tanyanya dengan antusias. Hanya beberapa pakaian dan sedikit makanan. Jawab Manda dengan santai. Untuk apa kau membeli semua ini? Bukankah ini pemborosan? Keluh Nyonya Kiara. Bu, sebelumnya aku terburu-buru datang ke sini dan tidak sempat membelikan apa-apa untuk kalian. Karena kebetulan ada urusan di kota, jadi sekalian saja aku membelikan sesuatu untukmu dan ayah. Jelas Manda dengan pengertian. Kakak, bagaimana denganku? Apa kau tidak membelikan sesuatu untukku? Tanya Hana dengan nada kecewa. Manda mengerutkan keningnya. Berapa usiamu? Minta saja ke suamimu. Kau kan sudah mempunyai suami sekarang. Kakak, kau memang tidak sayang padaku. Ucap Hana dengan nada kecewa, lalu masuk membantu membawa barang-barangnya ke dalam rumah. Nyonya Kiara hanya mengabaikan percakapan di antara kedua putrinya itu, dan ekspresinya tetap datar. Tuan Jindan, yang selalu peka terhadap keadaan, tahu betul apa yang dipikirkan Nyonya Kiara. Dia pun bergegas masuk ke dalam rumah, menghindari kemungkinan konflik dengan Nyonya Kiara. Baiklah, mari kita masuk dan makan. Ucap Nyonya Kiara sambil menghela nafas berat. Bu, jangan terlalu dipikirkan. Ucap Manda mencoba memberikan semangat. Percayalah, kami berdua baik-baik saja. Uang yang telah aku berikan sebelumnya. Aku harap kalian bisa menggunakannya untuk menyokong kondisi kalian. Tapi mengapa kalian masih belum menggunakannya? Yang aku inginkan hanyalah melihat Hana bercerai dari Billy. Ucap Nyonya Kiara dengan suara gemetar. Kekhawatiran jelas terpancar dari matanya yang berkaca-kaca. Tapi melihat Hana seperti itu, aku tidak yakin seberapa besar pengaruh Billy pada dirinya. Bu, aku mengerti kau khawatir. Tapi Hana akan terluka jika mendengar hal ini.
Ucap Manda, mencoba menenangkan. Menurutmu, kenapa Hana begitu keras kepala? Tanya Nyonya Kiar dengan nada tajam, seolah mencari dukungan dari putri pertamanya itu. Manda merasa putus asa, tapi mencoba tetap sabar. Bu, kau sudah melihat sendiri hari ini. Suami Hana tidak seperti yang kau bayangkan. Aku pikir dia hanya berpura-pura. Ucap Nyonya Kiara, suaranya penuh dengan ketidakpercayaan. Dan dia pasti akan membuat Hana menderita di masa depan. Jetty, tidak peduli seperti apa keputusan yang kau ambil, semuanya akan tetap sama. Baiklah, mari kita makan. Ucap Manda dengan tegas, mencoba mengakhiri pembicaraan yang tidak kunjung usai itu. Hana adalah perempuan yang kuat. Jetty tidak perlu lagi membahas hal ini sekarang. Selain itu, Hana sudah memilih Billy. Jetty berikanlah kesempatan padanya. Kesempatan untuk apa? Tanya Nyonya Kiar dengan ekspresi tidak senang. Sudah 2 atau 3 tahun sejak pernikahan mereka, tapi aku belum melihat adanya perubahan dalam hidup mereka. Aku telah sepakat dengan Billy bahwa jika dia masih belum berubah dalam 1 tahun, mau tidak mau, dia harus menceraikan Hana. Ucap Manda dengan tegas. Sekarang, sebagai kakak perempuan, dia ingin melihat apakah Billy bisa memenuhi 3 syarat itu. Dia merasa Billy terlalu percaya diri dengan ucapannya. Bahkan dengan keahliannya, tampaknya tidak mudah bagi Billy untuk memenuhi syarat-syarat tersebut dalam 1 tahun. Apakah menurutmu dia serius? Tanya Nyonya Kiar dengan ekspresi datar. Bu, mungkin dia bisa bersekongkol dengan seseorang. Tapi dengan semua orang di desa ini, aku rasa itu tidak mungkin. Ucap Manda. Ayo, lebih baik kita makan sekarang. Ucap Nyonya Kiar dengan nada putus asa, meskipun masih sedikit emosi. Saat makan malam, Nyonya Kiar tidak lagi membicarakan perceraian. Sikapnya terhadap Billy pun sedikit berubah, setidaknya tidak lagi terlihat jijik seperti sebelumnya. Di tengah makan malam, Jiandan datang dengan membawa sebotol red wine merlot untuk Billy. Meskipun Billy tidak begitu menyukai anggur, ia menerima dengan ramah dan memberikannya kepada ayah mertuanya. Tuan Liam dengan senang hati menerima hadiah itu, menganggapnya sebagai tindakan baik dari seorang menantu. Namun, dia sadar bahwa memuji Billy saat itu bisa menimbulkan reaksi negatif dari Nyonya Kiara. Jadi dia memilih untuk diam dan melanjutkan makan tanpa kata. Hana senang melihat perubahan sikap ibunya. Dia tahu betul bahwa ibunya memiliki kepribadian yang teguh dan sulit dipengaruhi. Sehingga perubahan itu menjadi pertanda positif bahwa ibunya mulai menerima Billy. Setelah makan malam, mereka menuju ke alun-alun desa. Namun, ketika sampai di sana, mereka menyadari bahwa semua kursi sudah terisi penuh. Maka dari itu, Billy segera mencari dan menjinjing sebuah bangku panjang dengan 1 tangan untuk tempat mereka duduk. Meskipun mereka tiba sebelum pertunjukan Makyong dimulai, tempat duduk telah dipenuhi oleh penonton. Berusaha mencari tempat yang lebih dekat, Billy dengan cepat menata bangku panjang yang dibawanya. Bu, ayah, kakak, mari kita duduk di sini. Ucap Billy, menunjuk ke bangku yang telah dia persiapkan. Nyonya Kiara tidak berkomentar apa-apa, hanya menarik Tuan Liam untuk duduk bersamanya. Terima kasih, Billy. Ucap Manda sambil tersenyum. Setelah kejadian sore itu, Manda semakin yakin bahwa adik iparnya memiliki sikap yang sopan, dan dia semakin menghargainya. Hana merasa senang melihat semuanya. Billy, yang sebelumnya tidak dianggap, kini mulai diterima oleh keluarganya, membuatnya sangat bahagia. Di tengah cahaya lampu yang remang-remang, terdengar suara anak-anak yang berebut tempat duduk. Meskipun banyak dari mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami pertunjukan, bagi mereka, kehadiran Makyong memberi mereka kesempatan untuk tidak tidur lebih awal, sekaligus mencicipi jajanan, dan bermain dengan teman-teman mereka. Billy merenung saat menatap pemandangan tersebut, dipenuhi dengan berbagai emosi. Dia menyadari bahwa seiring kemajuan zaman, momen-momen semacam itu mungkin tidak akan terulang lagi di masa depan. Keinginannya untuk mengabadikan momen tersebut dalam bentuk foto sangat besar. Namun sayangnya, saat itu dia tidak memiliki kamera. Bab ke-41.